Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh berjumpa kembali malam ini di Mesbah Doa. Kita percaya semua karena anugerah Tuhan, dan biarlah hari-hari ini kita boleh semakin membawa hidup kita dekat dengan Tuhan, memuji menyembah Tuhan, bahkan meninggikan namanya. Baik, malam ini kita mau masuk dalam pujian penyembahan, karena kita percaya Tuhan bertahta di atas pujian penyembahan umatnya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa buat malam ini Engkau izinkan kami boleh kembali ada di mesbah-Mu Tuhan, untuk memuji menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu. Bawa kami senantiasa Tuhan untuk terus ada dalam hadirat Tuhan, sebab Engkaulah sumber kekuatan di hidup kami Bapa. Ini pujian kami, ini penyembahan kami. Apapun keadaan kami mau bersyukur kepada Tuhan. Terutama karena Engkau sudah memberikan nyawa-Mu bagi setiap kami. Engkau mati bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam Engkau. Kami menemukan arti hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bawa penyembahan kami malam ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat anugerah-Mu, buat rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh baik. Katakan bersama pujian ini. Yesus, apa arti hidupku? Bila Engkau tidak memberikan nyawa-Mu bagi kami Tuhan. Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik, amin, tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Lebih lagi bersyukur pada Tuhan, katakan Yesus, terima kasih. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu Yang terbaik, tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih-Mu. Yesus, apa arti hidupku bila Engkau tidak menyerahkan nyawa bagi kami Tuhan. berikan nyawa-Mu Yang terbaik Kau beri, yang terbaik, tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Lebih lagi, mari mengucap syukur di hadapan Tuhan, katakan Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik Kau terbaik, tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih-Mu Tuhan. atas kasih-Mu. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa. Kami tahu yang terbaik Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Amin. Tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu.
Engkau berikan nyawa-Mu bagi kami Tuhan. Sebab itu kami menemukan arti hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Bersyukur saudara. Katakan terima kasih buat nyawa yang Engkau beri bagi kami Tuhan. Kami tidak tahu jika Engkau tidak memberi nyawa-Mu bagi kami apa yang terjadi dengan hidup kami Tuhan. Namun kami bersyukur karena pengorbanan Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu bagi kami. Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik Kau sediakan bagi kami Tuhan. tersedia bagiku. Kami bersyukur atas kasih-Mu, atas kasih-Mu, Yesus. Apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu, bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik Tuhan, yang terbaik Engkau sediakan bagi kami tersedia Tuhan. bagiku. Kami bersyukur, Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. kasih karunia-Mu bagi kami Tuhan. Itu yang mengubahkan hidup kami ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Permata hatiku, tak ada yang dapat pisahkanku darimu. Tak ada yang dapat pisahkanku darimu, dari kasih-Mu Tuhan Yesus. Kaulah permata hati kami Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu ya Tuhan tercurah bagiku, menjadikanku indah, dan semakin indah bagimu Yesus. Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu ya Tuhan tercurah bagi kami. Amin. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari lebih lagi naikkan pujian-Mu Yesus. Engkaulah permata hati kami ya Tuhan. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu Yesus. Engkaulah permata hatiku. Hanya Engkau satu-satunya lah kami. Dunia tak dapat menggantikanmu. Engkau tak tergantikan.
Jadikan kami indah dan semakin indah dan semakin indah bagimu. Mari naikkan ucapan syukurmu, saudara. Mari naikkan penyembahan pujianmu kepada Tuhan. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan, untuk kasih setianya yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Hanya Kau yang kami andalkan, hanya Kau yang kami sembah, hanya di dalam nama Yesus. Oh, terima kasih buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Dengan segenap hati, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu ya Tuhan. Yes. Jesus, Jesus. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, jadikan kami dan semakin indah bagimu. Hari lebih lagi Yesus, Yesus Engkaulah permata hati kami, kekasih hati kami, menggantikan-Mu, kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Semakin indah melangkah bersamamu, berjalan bersamamu, lewati setiap musim hidupku, hanya bersamamu Tuhan. Segala pujian kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih kami menikmati kasih-Mu Tuhan, hadirat-Mu atas setiap dimanapun kami berada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini setiap hati kami malam hari ini. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, persembahanku. Inilah persembahan hanya bagimu. Untuk Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembah. Ku membawa. Kami bawa setiap
hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau selamanya kami menyatakan, selamanya ku hadapan Engkau, itu yang menjadi hukuman yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Biar malam hari ini setiap persembahan kami di hadapan Engkau, Engkau yang diserahkan atas setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, ku membawa hatiku ingat Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah selamanya ku. Ini setiap hidup kami Tuhan, ku membawa hidupku Tuhan. Inilah persembahan yang terbaik, Yesusku, Kau terindah selamanya ku menyembahmu, hanya padamu Yesus. hanya kepadamu Tuhan. Engkau pusat dari setiap penyembahan kami ya Allah. Roh Kudus, hanya Engkau satu-satunya Yesus, kami bawa bagimu Kami sembah Tuhan, lebih dalam kami menyembah. Terima kasih Tuhan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Di setiap persembahanku, Inilah persembahan hanya kepadamu untuk Yesusku, Kau terindah selamanya ku menyembahmu, membawa hidupku, hanya Tuhan, hanya kepadamu kami bawa setiap pujian kami malam hari ini Tuhan. selamanya Engkau layak Tuhan. Kami bawa setiap keberadaan kami malam hari ini di hadapan Tuhan.
hanya kepadamu Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Selamanya kami mau menyembah Engkau dalam hidup ini Bapa. Sebab tidak ada yang lain. Tidak ada nama yang lain selain nama Yesus yang olehnya kami boleh diselamatkan. Biar malam ini pujian penyembahan kami naik menjadi dupa yang berbau harum Tuhan. Karena itu kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Engkau berbicara bagi setiap kami Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Di dalam nama Yesus kami buka hati kami bagi firman-Mu yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita, katakan bersama. Amin, amin, amin. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan baca kesaksian yang sudah masuk. Terus kirimkan kesaksian saudara karena akan menambah iman percaya kita kepada Tuhan. Sebab dengan perkataan kita, kesaksian kita mengalahkan iblis ya. Dan kita akan mendengarkan kesaksian yang sudah masuk. Shalom Ibu Debbie. Selamat sore, saya Ibu Magda dari Sumba Timur NTT. Ya, shalom yang ada di NTT. Saya sebagai guru di pedesaan dan saya ingin bersaksi atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan saya dari berbagai penyakit yang saya alami selama ini. Di awal pandemi COVID 2019 saya diserang sakit perut hingga ke pinggang. Dalam pikiran saya langsung saya berpikir kemungkinan ini adalah sakit ginjal. Saya menjadi trauma karena sakit ginjal itu yang sudah menyebabkan ayah saya meninggal. Karena divonis mengalami sakit ginjal. Akhirnya saat itu saya tidak sanggup untuk duduk. Ya, saking sakitnya saya tidak sanggup duduk, tidak bisa duduk, bahkan sangat menyiksa. Ya, kalau saya beraktivitas saya kesakitan. Akhirnya saya berhenti melakukan aktivitas saya sebagaimana mestinya. COVID-19 yang membuat saya melakukan kegiatan hanya di rumah. Membuat saya juga bersyukur karena saya sekalian bisa istirahat karena semua kan akhirnya harus bekerja dari rumah ya, pas ibu kena sakit, pas juga COVID. Saya beristirahat sambil berusaha untuk mencari pertolongan medis, tapi saya tidak mendapatkan hasil yang baik. Akhirnya saya menggunakan obat tradisional. Saya menjadi panik dan frustasi karena tidak merasakan kesembuhan. 1 tahun lebih saya bergumul dengan penyakit saya. Akhirnya pas pandemi saya menemukan channel Ibu Debbie. Ketika melihat nama ibu, ya nama belakangnya Basjir kok asing ya bagi saya. Biasanya kan nama belakang itu bukan orang Kristen. Tetapi kok bisa menjadi seorang pendeta. Lalu saya tertarik, saya ingin mendengarkan khotbah ibu. Ketika saya mendengar setiap khotbah yang ibu sampaikan, saya sangat terpikat oleh kebenaran firman Tuhan. Setiap hari saya merasa lapar dan haus akan kebenaran firman-Nya. Dan puji Tuhan, sungguh ya Tuhan luar biasa. Saya banyak diubahkan Tuhan lewat khotbah-khotbah ibu dari sifat-sifat saya yang egois, mengandalkan manusia. Saya sungguh-sungguh bertobat dan saya ingin memberi diri saya dan hidup saya untuk kemuliaan Tuhan. Saya melayani Tuhan lewat komisi gereja sebagai bendahara pembangunan gereja. Setiap hari saya tidak melewatkan khotbah-khotbah ibu yang terus memberikan saya kekuatan iman. Saya benar-benar mulai diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Saya akhirnya mengikuti mesbah doa, mesbah syukur, bahkan hingga saat ini. Saya terus membawa pergumulan akan penyakit yang saya alami setiap saat. Di hadiratnya saya menangis dan saya memuji kebaikan Tuhan. Dan puji Tuhan, Ibu, Tuhan Yesus dahsyat, ajaib.
Tuhan Yesus menjawab doa saya dan menyembuhkan saya. Hanya dengan saya berada di hadiratnya di dalam mezbahnya. Bahkan hingga sampai saat ini saya tidak berobat lagi. Ya, puji Tuhan, obat saya hanyalah di dalam hadirat Tuhan. Saya duduk di mezbahnya. Saya disembuhkan Tuhan. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang luar biasa, juga kepada Ibu Debbie yang sungguh dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang masih hidup dalam kegelapan dan kedagingan. Saya doakan Ibu terus menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan Yesus menyertai, memberkati pelayanan Ibu bersama keluarga dan seluruh tim yang mendukung. Terima kasih Ibu, maaf kalau kesaksian saya ini panjang. Tuhan memberkati, haleluya, dari Ibu Magda di Sumba, NTT ya. Luar biasa kesaksian yang kita dengar malam ini saudara, ya seringkali ya memang banyak ya kesembuhan terjadi justru ketika kita ini datang mencari Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan itu ada kesembuhan. Ya karena memang benar Alkitab berkata hati yang gembira itu obat yang manjur. Tapi kalau kita selalu memikirkan aduh jangan-jangan sakit ini, aduh jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu, maka ya terjadilah sesuai dengan apa yang engkau takutkan. Ya kita berdoa dan kita mendapat kekuatan malam ini lewat kesaksian. Ibu disembuhkan, bayangkan saking sakit pinggang akut sampai sudah tidak bisa berjalan. Ya, tapi lewat hadirat Tuhan, Ibu mengalami kesembuhan dan itu juga bisa kita semua alami dan rasakan apabila kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, mencari hadiratnya di dalam hidup kita. Terima kasih Bu Magda dari NTT, dari Sumba, Tuhan memberkati Ibu ya. Baik saudara, kita akan membaca firman Tuhan meneruskan. Kemarin hikmat Salomo luar biasa ketika Salomo harus memutuskan 2 orang perempuan sundal tanpa suami yang datang membawa perkara anak mereka. Dan ketika Salomo melakukan hal itu, dia suruh bunuh anak itu. Dan ternyata yang benar-benar ibunya berkata jangan dibunuh tapi serahkan saja kepada dia. Itulah ibunya yang sesungguhnya. Dan semua orang melihat hikmat Salomo itu, ya mereka sungguh tertakjub karena mereka melihat bahwa dari Tuhanlah hikmat itu berasal. Kita lanjutkan sekarang 1 Raja-Raja pasal yang keempat, para pembesar Salomo dan para kepala daerahnya. Maka Salomo menjadi raja atas seluruh Israel, inilah para pembesarnya. Asaria bin Sadok menjadi imam, Elihoref dan Ahia anak-anak sisa menjadi panitera negara. Yosafat bin Ahilud ya menjadi bendahara negara. Benaya bin Yoyada menjadi panglima Sadok dan Abiatar menjadi imam. Asaria bin Natan mengawasi para kepala daerah. Sabut bin Natan seorang imam menjadi sahabat raja. Ahisar menjadi kepala istana. Adoniram bin Abda menjadi kepala Rodi. Ya, saudara, Salomo itu memiliki organisasi, dia memiliki pengetahuan dan ya kepemimpinan di dalam organisasi yang cukup luar biasa, saudara. Ya, dan ketika dia menjadi raja, dia mengatur semuanya dengan baik. Dengan 11 pejabat tinggi yang menjalankan tanggung jawab khusus, ada 12 gubernur wilayah dan seorang gubernur yang mengepalai gubernur-gubernur wilayah. Jadi setiap gubernur memiliki tanggung jawab atau wilayah khusus untuk dikelola. Organisasi ini sangat penting untuk memelihara efektivitas pemerintahan ya. Ini adalah tindakan bijaksana oleh orang yang bijaksana ya, dan ini merupakan satu penata layanan yang baik. Ya, kalau ada organisasi yang baik maka semuanya pasti berjalan dengan baik. Organisasi yang baik itu menolong orang untuk bekerja bersama-sama secara harmonis, bahkan menjamin tercapainya tujuan yang diinginkan. Berbeda dengan Raja Daud ya pada waktu itu yang tidak terlalu terorganisir. Ya, kali ini Salomo dia mengangkat gubernur-gubernur ya, dan setiap gubernur itu ada satu orang yang mengepalai. Setiap gubernur bertanggung jawab atas wilayahnya masing-masing. Kenapa Salomo bisa sedemikian bijaksana? Ingat, karena ketika dia akan naik ke kursi pemerintahan raja, dia berdoa, meminta hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan.
Di dalam segala perkara, dalam aspek hidup kita, kita semua membutuhkan hikmat Tuhan. Ya, ketika kita memiliki hikmat Tuhan, semuanya akan menjadi mudah sebab Tuhan akan memberikan kepada kita pengetahuan dan kebijaksanaan sehingga kita bisa mengatur, mengelola semuanya. Dalam segala hal di hidup ini, dalam mengelola keuangan, mengelola rumah tangga, kita membutuhkan hikmat Tuhan, saudara. Ya, seperti Salomo, dan dia memiliki hikmat mengatur organisasi negaranya itu dengan luar biasa. Ayat yang ketujuh di sana dikatakan, Salomo mempunyai 12 orang kepala daerah atas seluruh Israel yang harus menjamin makanan raja dan seisi istananya. Adalah tanggungan tiap-tiap kepala daerah untuk menjamin makanan selama sebulan dalam setahun. Inilah nama-nama mereka. Jadi dikatakan saudara, ya bahkan makanan Raja Salomo itu di istana, ya makanannya istana dan seluruh raja dan seluruh istananya itu ditanggung tiap-tiap kepala daerah. Ya untuk menjamin makanan selama sebulan dalam setahun. Ya inilah nama-nama mereka, jadi digilir saudara. Ya setiap 1 bulan 1 daerah yang tanggung makanannya, mereka yang mikir. Inilah nama-nama mereka: Ben-Hur ya di pegunungan Efraim, Ben-Deker di Makas ya di Saalbim, di Bet-Semes dan di Elon Bet-Hanan, Ben-Hesed di Arubot, wilayahnya ialah Soko dan seluruh tanah Hefer. Ben-Abinadab memegang seluruh tanah Bukit Dor dan Tafat binti Salomo menjadi istrinya. Baana bin Ahilud memegang Taanak ya Megido dan seluruh Bet-Sean yang di sebelah Sartan di sebelah hilir Yisril dan Bet-Sean sampai Abel Mehola. Sampai ke seberang Yokmeam, selanjutnya Ben-Geber di Ramot Gilead, wilayahnya ialah Hawot Yair yang di Gilead. Yair ialah anak Manasye, juga wilayah Argob yang di Basan dipegangnya. 60 kota besar berpagar tembok dan berpalang pintu tembaga. Ahinadab bin Ido memegang Mahanaim. Selanjutnya Ahinamas di Naftali. Ia juga mengambil seorang anak Salomo menjadi istrinya, yakni Basmat. Selanjutnya Baana bin Husai di Asyer dan di Alot. Lalu Yosafat bin Paruah di Isakar dan Simei bin Ela di Benyamin. Geber bin Uri di tanah Gilead memegang tanah Sihon, raja orang Amori, dan tanah Og, raja Basan. Dan dialah satu-satunya kepala daerah yang ada di tanah itu. Orang Yehuda dan orang Israel jumlahnya seperti pasir di tepi laut. Mereka makan dan minum serta bersukaria. Saudara, jadi semuanya teratur ya, karena memang Salomo ya itu diberi hikmat oleh Tuhan untuk mengatur negaranya, sehingga luar biasa hikmat yang diberikan. Dia tidak keteteran, bahkan sampai makanan di istana pun itu yang atur kepala-kepala daerah. Kita lanjut ayat 21, kebesaran Salomo. Maka Salomo berkuasa atas segala kerajaan mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin dan sampai ke tapal batas Mesir. Mereka menyampaikan upeti dan tetap takluk kepada Salomo seumur hidupnya. Ya, dan kita melihat di sini saudara ya, Salomo itu akhirnya menguasai ya segala kerajaan mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin dan sampai ke tapal batas Mesir. Bahkan mereka membawa upeti ya dan tetap takluk kepada Salomo seumur hidupnya. Ayat 22. Adapun persediaan makanan yang diperlukan Salomo untuk sehari ialah 30 kor tepung yang terbaik dan 60 kor tepung biasa. 10 ekor lembu gemukan dan 20 lembu gembalaan dan 100 ekor domba. Belum terhitung rusa kijang, rusa dandi dan gangsa piaraan. Sebab ia berkuasa atas seluruh tanah di sebelah sini sungai Efrat, mulai dari Tifsah sampai ke Gaza. Dan atas semua raja di sebelah sini sungai Efrat ia dikaruniai damai di seluruh negerinya. Sehingga orang Yehuda dan orang Israel diam dengan tentram, masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon aranya, dan sampai Berseba seumur hidup Salomo.
Jadi saudara, sebagian besar dari pemerintahan Salomo itu Salomo menerapkan hikmatnya dengan baik. Karena dia mengutamakan hikmat Tuhan. Dia meminta hikmat dari Allah. Buah-buahan ya, dan buah-buah dari hikmatnya itu adalah perdamaian, keamanan, dan kemakmuran bagi bangsa Israel. Ya, bahkan di zaman itu orang-orang hidup dengan damai, tentram, makmur, berlimpah, anggur, ya buah-buahan, hasil kebun, hasil ternak, semuanya ya diberkati Tuhan dengan limpah, sehingga dikatakan ya, sehingga orang Yehuda dan orang Israel itu diam dengan tentram, masing-masing di bawah pohon anggur dan di bawah pohon ara. Ini menggambarkan satu keadaan yang sangat-sangat ya makmur dan sejahtera, saudara. Dan dikatakan di sana, saudara, ya lagi pula Salomo ayat 26 mempunyai kuda 40.000 kandang untuk kereta-keretanya dan 12.000 orang berkuda. Dan para kepala daerah itu menjamin makanan Raja Salomo serta semua orang yang ikut makan di meja Raja Salomo. Mereka membawanya masing-masing dalam bulan gilirannya dengan tidak mengurangi sesuatu apapun. Jelai dan jerami untuk kuda-kuda biasa dan kuda-kuda teji dibawa mereka ke tempat yang semestinya masing-masing menurut tanggungannya. Jadi luar biasa, saudara, sudah diatur ya. Jadi setiap kota itu setiap bulan itu digilir untuk membawa makanan Salomo, kebutuhan di istana, bahkan sampai makanan ternak-ternaknya. Itu semua sudah diatur. Ayat 29, dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ya, kita tahu saudara ya, betapa hikmat Tuhan itu luar biasa. Ketika Salomo diberikan hikmat Tuhan, hikmatnya melebihi semua orang. Bahkan orang-orang Mesir yang sudah terkenal, itu peradaban dunia abad bangsa pertama kali itu ada di Mesir. Tapi hikmat yang dimiliki Salomo melebihi ya peradaban, melebihi orang-orang yang ada di Mesir. Kenapa? Karena hikmat Allah ada di dalam hidup Salomo, saudara. Dikatakan di sana ia lebih bijaksana daripada semua orang, ya, daripada Etan orang Ezrahi itu, dan daripada Heman, Kalkol, dan Darda orang-orang Mahol. Sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Ia mengubah 3.000 amsal dan menyanyinya dia mengubah 3.000 amsal, saudara bayangkan ya. Dan nyanyiannya ada 1.005. Ia bersajak tentang pohon pepohonan dari pohon aras yang di Gunung Libanon sampai ke pohon hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan dan tentang burung-burung dan tentang binatang melata dan tentang ikan-ikan. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Saudara bayangkan, Salomo sangat diurapi Tuhan dengan hikmat Tuhan. Sehingga dikatakan dia menulis banyak amsal. Kalau saudara baca kitab Amsal itu hampir semua itu Salomo. Salomo adalah penulisnya ya. Dan Salomo itu kalau kita membaca kitab Amsal itu wow, banyak sekali hikmat Tuhan yang ditulis oleh Salomo dan dia sangat luar biasa. Makanya dikatakan semua raja-raja di bumi, di bangsa-bangsa datang kepada Salomo untuk apa? Untuk mendengarkan hikmatnya, untuk meminta nasihat kepada dia. Bukan cuma itu, mereka datang dari jauh, raja-raja ini membawa upeti. Setelah mereka mendapatkan nasihat dari Salomo, maka mereka memberi berkat kepada dia. Ya, dia memberikan upeti kepada Salomo, makanya dia bertambah kaya dan semakin kaya. Kita melihat saudara, kalau orang itu disertai Tuhan dengan hikmat Tuhan, maka hidupnya menjadi berkat. Bahkan berkat itu mengalir ke dalam kehidupannya. Kita semua membutuhkan hikmat Tuhan agar orang-orang bisa datang kepada kita meminta nasihat waktu
hikmat Tuhan itu ada dalam hidup kita, maka Tuhan akan kirim orang-orang datang kepada kita untuk mendengarkan hikmat kita, untuk mendengarkan pengajaran, untuk mendengarkan nasihat-nasihat yang timbul dari hikmat Allah itu. Karena itu saudara, berdoalah, mintalah hikmat dari Tuhan, supaya hidup kita juga boleh menjadi berkat. Seperti Raja Salomo, dia disenangi semua raja-raja, bahkan kekuasaannya, kemuliaannya semakin bertambah-tambah. Kenapa? Karena dia memiliki hikmat yang dari Tuhan. Biarlah kita semua memiliki hikmat yang dari Tuhan dan kita menjalankan hidup, menjalankan segala yang kita lakukan di dunia ini. Karena itu mari kita mau tundukkan kepala, kita mau renungkan firman ini, kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan. Engkau yang sudah mengajarkan kepada kami firman Tuhan. Lewat kehidupan Salomo kami boleh belajar bagaimana Tuhan mengurapi dia dengan hikmat Allah. Sehingga orang datang berbondong-bondong mencari dia, mendengarkan nasihat, mendengarkan hikmat Allah yang keluar dari mulut bibirnya. Biarlah ada hikmat Tuhan dalam mulut kami, firman Tuhan ada dalam mulut kami. Ajarkan kepada kami Tuhan untuk selalu memperkatakan hikmat Tuhan, agar hidup kami boleh menjadi berkat. Bukan kata-kata yang kosong yang keluar dari mulut kami, bukan juga fitnahan, bukan penghakiman, bukan gosip, bukan hal-hal yang buruk yang keluar dari mulut kami. Sebaliknya, biar yang keluar dari mulut kami adalah kata-kata hikmat Allah, agar perkataan kami menjadi berkat dan memberkati hidup kami juga. Terima kasih Bapak, berkati setiap anak-anak-Mu yang setia di Mesbah Doa. Tuhan tambah-tambahkan hikmat dalam hidup mereka. Dalam mereka bekerja, Tuhan Engkau juga tolong. Setiap keputusan-keputusan yang diambil, biarlah semua berdasarkan atas hikmat Tuhan saja. Tuhan yang terlilit dalam masalah keuangan, hutang piutang, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Beri hikmat-Mu untuk kami juga boleh menyelesaikan setiap persoalan di hidup kami. Yang ingin menjual aset, Tuhan turut campur tangan. Berkati setiap mereka yang terikat dengan dosa-dosa, Tuhan lepaskan Bapa, agar kami semua boleh hidup dalam kekudusan-Mu. Tuhan berkati yang hari-hari ini adalah ada dalam masalah-masalah pemulihan keluarga. Suami istri dipulihkan, orang tua anak-anak dipulihkan, bahkan keluarga besar kami dipulihkan Tuhan. Kau memberkati Bapa setiap anak-anak-Mu yang selalu rindu untuk mencari wajah-Mu. Tuhan, Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang sakit Engkau sembuhkan. Mari saudara angkat tanganmu, letakkan di bagian yang sakit dan perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya ada kesembuhan. Terjadilah Tuhan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Bagi setiap kami yang berharap kepada Tuhan, dalam nama Yesus ampuni dosa pelanggaran kami, sucikan dan kuduskan hidup kami. Bapa, Engkau juga memberkati Tuhan setiap mereka yang rindu mencari pekerjaan, yang hari-hari ini tidak punya pekerjaan. Tuhan tolong bukakan jalan. Berkati Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mengangkat tangan bagi bangsa ini dari Sabang sampai Merauke. Biar terjadi hujan pertobatan tercurah atas bangsa ini. Orang-orang bertobat meninggalkan dosa, kembali kepada kebenaran. Berkati bangsa ini Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI Polri. Tuhan memberkati. Anugerah rahmat-Mu melimpah atas setiap anak-anak-Mu, pemerintah di atas bangsa kami. Menjelang pilkada, pilpres, Tuhan sudah pilih seorang pemimpin yang terbaik dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau yang pegang kendali di atas bangsa ini Tuhan. Kami berdoa menyerahkan juga bangsa-bangsa ke dalam tangan Tuhan. Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, Tuhan campur tangan. Biarlah Bapa hujan pertobatan tercurah atas bangsa-bangsa, supaya sebelum kedatangan Tuhan kali yang kedua kami semua sudah dipersiapkan menjadi mempelai-mempelai Kristus. Terima kasih Bapa, mari buka hati dan tanganmu saudara. Terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, kita akan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara.